Halo semua, hari ini saya, Natania Jacinta Kriana dari kelas 12 Bahasa dan Budaya nomor absen 18 akan menunjukkan resensi novel dari novel berjudul Kuncup Berseri karya N.H. Dini. Selamat menyaksikan. Identitas novel. Yang pertama, judul Kuncup Berseri. Penulis N.H. Dini. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Kota terbit Jakarta. Tahun terbitnya 1996. Harganya Rp11.000. Sinopsis. Buku kelima dari cerita kenangan ini menceritakan si Aku atau pengarang N.H. Dini yang tumbuh menjadi remaja. Dia menghidupi masa sekolah menengah atas atau SMA bagian A atau sastra sebagai anak seorang janda tanpa santunan. Di kala itu pula, bakat seninya berkembang, disertai latihan-latihan dan pemupukan pengetahuan umum lewat bacaan berbobot maupun ringan yang ada di perpustakaan kotanya. Selain rajin membaca, menulis cerita pendek, dan naskah sandiwara radio, Dini juga giat berkecimpungan di bidang teater. Sementara itu, nilai-nilai kehidupannya berubah. Suasana kampung dan mental penduduk bergeser. Tata cara pergaulan semakin kurang memperhatikan perasaan dan kesopanan. Manusia lebih mementingkan kebutuhan dan kepuasan diri sendiri atau golongan daripada peduli terhadap orang lain. Semua pengalaman membaca dan pengamatan atas kehidupan di sekitar dia tampung dan dia cerna. Ditambah asahan pendidikan, fisik, dan rohani keluarga. Dini mampu menuangkan hasil pemikirannya ke dalam karya tulis di masa itu. Kumpulan cerita pendeknya berjudul Dua Dunia terbit ketika dia duduk di kelas 3 SMA. Yang ketiga adalah tokoh penokohan. Tokoh utamanya adalah Dini. Wataknya bijaksana. Terlihat pada kutipan, masuk sekolah menengah atas bagian sastra merupakan penerusan yang kupilih sendiri. Tokoh selanjutnya adalah Ayah. Wataknya bijaksana. Terlihat pada kutipan bahwa sebagian orang berpendidikan mengira yang disebut keluarga yang baik-baik harus mendasari pendidikan kebudayaan anak-anaknya dengan ajaran barat. Yang selanjutnya adalah Wadi. Wataknya baik dan ramah. Terlihat pada kutipan, Wadi termasuk sedemikian sedikit kawan pria yang sejak perkenalan pertama kali dapat langsung ramah, menunjukkan kebebasan bergaul yang santai, ujar Dini sahabatnya. Tokoh selanjutnya adalah Ibu. Wataknya penyuguh dan dermawan. Terlihat pada kutipan, untuk sekian kalinya pula ibu menunjukkan betapa luas pikirannya. Sore sehingga petang, seringkali kebun atau rumahnya dipenuhi anak-anak muda. Tokoh terakhir adalah Pak Sarjono. Wataknya suka mengejek dan menyindir. Terlihat pada kutipan, masa anak orang dari salah begitu bodoh sampai menerima bisikan saja tidak bisa memilih mana yang benar. Novel ini memiliki alur campuran. Novel ini menceritakan masa depan, masa lalu, dan kembali lagi ke masa depan. Sudut pandang. Novel ini menceritakan sudut pandang orang kedua terdapat pada kutipan kenangan pertumbuhan dari zaman perang revolusi dan pengalaman berorang tua seperti Bapak Ibu. Kami merupakan jaminan keteguhan didikan sebagai manusia Jawa, lalu sebagai manusia Indonesia. Amanat, hendaknya kita bersabar dengan selalu tabah dalam menghadapi segala persoalan hidup dan memperjuangkan cita-cita kita dengan berdoa dan berusaha. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, cerita cukup menarik dan menginspiratif. Sifat yang bisa diteladani dan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangannya, bahasa yang digunakan sangat sulit dimengerti oleh pembaca, sehingga pembaca mudah bosan dengan novel ini. Kesimpulan, sebagai seorang siswa, kita harus selalu berdoa dan berusaha
dalam menuju kesuksesan. Sebagai anak, kita juga harus patuh kepada orang tua agar restu dan ridho selalu diberikannya. Saran bagi buku Kuncup Berseri karya N. Hadini yaitu cerita dapat lebih dikembangkan lagi dan mengangkat isu sosial yang Dini alami agar cerita tidak membosankan. Sekian resensi novel dari saya, semoga kalian suka ya. Terima kasih.